Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Bintang Hasarayadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar pelajaran PPKN yang bertema keberagaman Indonesia. Sebelum saya mulai ke pembelajarannya, saya mau tanya, ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh ya, siapa ya kira-kira? Elma. Kenapa itu? Izin. Oh, izin. Ya sudah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini, sebelum itu, kemarin kan kalian sudah belajar tentang satuan baku yang ada pada pelajaran matematika. Setelah itu, kali ini kita akan belajar keberagaman Indonesia untuk mengenal lebih banyak mengenai suku maupun budaya yang ada di Indonesia ini. Kita mulai, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah keadaan di mana terdapat perbedaan di antara masyarakat dalam hal suku, agama, budaya, bahasa, dan kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat. Indonesia memiliki banyak pulau, tentu memiliki banyak suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, mari kita lihat ada berapa ini. Kenapa kita harus mengetahui keberagaman ini? Karena kita itu Indonesia bersatu pada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dalam perbedaan ini ada sekitar 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Berarti kita dalam satu negara ini mempunyai banyak sekali suku bangsa dan bahasa maupun budaya yang kita miliki di negara ini. Next, untuk keberagaman, betul-betul keberagamannya ada keberagaman agama. Ada yang tahu nggak agama di Indonesia itu yang resmi itu ada berapa? Saya. Berapa, Mbak Dinda? Ada 6. 6 atau 7? 6. Oh iya, kalau ada apa? Coba disebutkan yuk. Agama Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, Katolik, Buddha. Ya. Lanjut, kita ada keberagaman bahasa daerah. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, itu ada sekitar 700 lebih bahasa daerah yang kita miliki dalam suatu negara. Bahasa daerah itu antara lain ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Batak, bahasa Madura, ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, ada keberagaman suku bangsa. Ada yang tahu nggak suku bangsa itu kira-kira ada berapa, dan coba sebutkan 2 aja. Siapa yang bisa? Disebutkan aja yuk, 2 aja. Siapa? Saya Ya. sebutkan 2 ya Pak. Ya. Kita ada suku Jawa sama suku Sunda. Pintar, terima kasih Mbak Nuni. Selanjutnya ada keberagaman pekerjaan. Nah, keberagaman pekerjaan ini dipengaruhi oleh keadaan geografi yang berada di Indonesia. Jadi semisal kita ya semua di perkotaan itu rata-rata pasti pekerjaannya bukannya nelayan ataupun penambang, karena kita berada di kota.
itu pasti rata-rata pekerjaan kita kalau tidak berdagang atau enggak pekerja kantoran. Nah, ini seperti yang ada di slide ya, ini ada petani, nelayan, buruh, pedagang, dan polisi. Tuh, selanjutnya ada keberagaman adat dan budaya. Nah, salah satunya ada makanan khas. Nah, ada yang bisa menyebutkan makanan khas dari Sumatera Selatan nggak? Coba. Ada Pak. Silakan Mbak Jela. Ada rendang, ada empek-empek. Betul. Kemudian ada tarian khas, yaitu seperti tari kecak dari Bali, reok dari Jawa Timur, dan tari saman dari Aceh. Kemudian ada pakaian khas. Di sini semisal ada batik. Batik itu ada dua tipe, batik cap dan batik canting. Nah, seperti yang di gambar ini, ada yang bisa menjelaskan nggak ini batik yang dibuat pakai apa? Yang bisa angkat tangan. Pak, Ya, silakan. cantik. Oh iya, terima kasih karena sudah menjawab dan jawabannya itu benar. Lalu ada rumah adat. Rumah adat itu ada rumah joglo, rumah gadang, dan rumah betang. Nah, kemudian ini rumah adat ini tidak berlaku di semua daerah, hanya daerah-daerah tertentu saja yang masih ada sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada manfaat keberagaman. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, karena kita sudah mempelajari tadi keberagaman yang ada di Indonesia, tentunya kita pasti bertambah wawasan kita tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua ada mempererat persatuan. Jadi setelah kita mempelajari materi-materi tadi, Bapak harapkan jika ada yang teman kalian yang berbeda baik secara suku, bahasa maupun budaya, itu bisa saling mempererat persatuan. Dan kedua ada menumbuhkan rasa saling menghargai. Seperti misalnya kalau ada teman kita yang melakukan upacara agama tertentu yang berbeda dengan kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan yang selanjutnya ada membuat hidup lebih berwarna dan menarik. Nah, dengan keberagaman ini kita bisa saling bertukar kebudayaan dengan teman kita ataupun bertukar pengetahuan dari baik agama, budaya dari orang lain dan dari daerah lain. Selanjutnya ada sikap saling menghargai keberagaman. Yang pertama tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan bahasa. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan teman, karena dengan persatuan kita bisa membuat suatu hal baru yang mungkin belum pernah ada dan menggabungkan antara dua budaya atau dua agama menjadi satu kesatuan. Yang kedua ada saling menghormati perbedaan. Ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita tidak usah saling mengejek kalau memang teman kita itu ada perbedaan dengan kita, karena setiap perbedaan itu pasti mempunyai manfaat tersendiri bagi diri kita maupun orang lain. Dan yang ketiga, tidak mengejek suku atau agama lain. Nah, ini mengejek ini menjadi suatu kebiasaan yang buruk kalau kita melakukannya, karena itu akan merusak persatuan kita. Tadi kan yang sudah Bapak jelaskan, kita itu berbeda-beda tapi tetap satu jiwa, itu
di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sikap seperti ini tidak boleh ya anak-anak untuk mengejek suku atau agama lain, karena tadi itu bisa merusak persatuan. Dan yang terakhir adalah menjaga kerukunan di sekolah dan di rumah. Nah, ini bisa kita terapkan seperti misal dalam pemilihan ketua kelas ataupun dalam piket kelas itu kita bisa saling menjaga kerukunan dengan tidak terlalu memaksakan kehendak orang lain. Jadi agar kita itu bisa terstruktur dan saling melengkapi. Contoh sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Ada menghargai teman dari suku atau bangsa yang berbeda, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan belajar bersama tanpa membedakan latar belakang. Nah, sebelum saya membacakan kesimpulannya, mari kita bermain game dahulu untuk memperkuat pengetahuan kita tentang keberagaman budaya. Silakan berdiri yuk. Membentuk kelompok masing-masing 6 orang, 2 kelompok. Nanti ada yang di kanan dan ada yang di kiri saya ya. Sudah Pak. Baik, kali ini gamenya ini namanya snowball throwing. Jadi nanti saya akan membagikan kertas pertanyaan ini dalam bentuk remasan kertas untuk dilempar kepada kelompok lain secara bergantian. Ini ada 4 pertanyaan, jadi nanti dari kelompok kanan akan melempar 2 pertanyaan ke kelompok kiri, dan juga sebaliknya kelompok kiri nanti akan melempar pertanyaan ke kelompok kanan dalam 2 pertanyaan. Nanti setelah dilemparkan untuk yang pertama, silakan didiskusikan dulu, lalu dijawab terlebih dahulu. Baru nanti bergantian dari kelompok kiri ke kanan itu melempar kertasnya untuk didiskusikan kelompok kanan, lalu dijawab terlebih dahulu. Bisa dipahami? Baik. Baik, ini untuk kelompok kanan dan yang ini untuk kelompok yang kiri. Sebentar ya Mbak. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga. Nanti salah satu dari kelompok akan melempar ke kelompok yang lain. Dimulai dari kelompok kanan dulu ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Silakan saya beri waktu diskusi itu sekitar 1 menit. Bagaimana dari kelompok yang kiri, sudah ketemu jawabannya? Sudah Pak. Silahkan bisa dijawab. Untuk soal pertama bisa dibacakan soalnya sekalian. Ya, pertanyaannya, apa yang terjadi jika tidak menghargai perbedaan? Ini mungkin yang terjadi akan menimbulkan pertemanan, itu Pak.
Ya, ada yang lain? Ya, baik. Untuk soal keduanya bisa dijawab. Soalnya mengapa kita harus menghargai teman yang berbeda agama agar kita bisa hidup rukun, damai dan saling menghormati. Bagus, terima kasih. Yuk, dari kelompok kiri silahkan melempar ke kelompok kanan dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, silakan kelompok kanan. Saya beri waktu diskusi 1 menit. Bagaimana? Apakah ada kesulitan untuk kelompok kanan? Belum, Pak. Susah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan dijawab pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan jika melihat teman mengejek temannya yang berbeda suku? Itu jawabannya menegur dengan baik dan mengingatkan untuk saling menghargai. Bagus. Lalu, soal kedua. Berikan 3 contoh toleransi di lingkungan sekolah. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan teman. Ya, Yang kedua, saling menghormati teman. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama, suku atau budaya yang berbeda. ya. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Baik, jadi kesimpulan yang kita pelajari dari pelajaran ini yaitu keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai dan menjadi identitas bangsa. Dengan kita saling menghormati dan menghargai keberagaman, ini akan menjadi persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjaga dan melestarikan keberagaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memperdalam tentang keberagaman ini, saya akan memberikan kalian sebuah pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Ya, silakan dicatat ya untuk pekerjaan rumahnya. Nah, ini pekerjaan rumahnya adalah sebutkan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu bisa dikumpulkan minggu depan ada pertemuan berikutnya. Dan dicatat? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.